Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Puji dan syukur patut kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih, perlindungan dan pemeliharaannya bagi kita, sehingga kita bisa ada sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat. Bersama kami Komisi Persekutuan Wanita Klasis GPI Papua Asmat pada hari ini, Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020. Boleh mengalami sukacita dengan bertambahnya usia, yaitu hari ulang tahun yang ke-35 tahun. Dengan tema Perwata GPI Papua, penuh belas kasihan dan berdaya guna. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia, dan secara khusus kita yang ada di Kabupaten Asmat, Klasis GPI Papua Asmat, yang mana saat ini mengharuskan kita untuk beribadah di rumah, karena adanya saudara-saudara kita yang terkonfirmasi COVID-19. Tetapi semua itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan pemilik hidup ini untuk tetap bersyukur. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, marilah kita mengikuti refleksi firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Eva Y. Kelvitna SSI. Selamat mengikuti. Salam sehat. Tuhan memberkati. Shalom, ibu-ibu persekutuan wanita GPI Papua, khususnya kita yang ada di Klasis GPI Papua Asmat. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Ibu-ibu bisa mengambil tempat masing-masing, mungkin di ruangan kamar tidur, atau mungkin di ruangan kerja, di tempat kita masing-masing, untuk kita sejenak mensyukuri kasih Tuhan dalam perjalanan pelayanan Persekutuan Wanita GPI Papua yang di hari ini 31 Oktober 2020 boleh ada di usia yang ke-35 tahun. Kita persiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini sesuai yang diturunkan oleh Sinode GPI Papua bidang pelayanan kategorial Perwata GPI Papua dari pertama Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Mari kita sama-sama persiapkan bacaan ini untuk menjadi bacaan yang mendasari perenungan kita, refleksi hari ulang tahun Perwata yang ke-35 tahun. Sebelumnya kita berdoa, mohon tuntunan dan penyertaan dari Roh Kudus dalam pelayanan sabda di saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, khususnya Persekutuan Wanita Gereja Protestan Indonesia di Papua, Klasis GPI Papua Asmat. Sedianya kami akan melaksanakan ibadah syukur secara bersama-sama di rayon-rayon yang ada di klasis ini Tuhan. Tapi karena kondisi keadaan wilayah Kabupaten Asmat yang dilanda pandemi COVID-19, maka kami tidak bisa ada dalam kegiatan yang kami rencanakan dalam ibadah bersama. Sehingga saat ini Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing, dalam ruang pergumulan kami masing-masing, untuk mensyukuri kasih Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Dan dalam ibadah ini pun Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus kami semua dimampukan untuk bisa mengartikan firman yang akan kami baca, melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan beriman kami. Demi Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan bagi kami. Amin.
Pertama, Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membaca bagi ibu-ibu semua. Silahkan ibu-ibu mengikutinya dengan melihat di Alkitab kita masing-masing. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian, ibu-ibu persekutuan wanita yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia tentu kita semua yang dengan setia membaca, mendengarkan firman, tetapi terlebih melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ibu-ibu yang kekasih, khususnya Persekutuan Wanita Klasis GP Papua Asmat, kisah ini bukanlah kisah yang baru. Ada banyak hal yang biasa kita dapat dan sudah kita ambil pelajaran berharga tentang kisah dari seorang janda yang tidak disebutkan namanya yang tinggal di Sarfat. Memberi dari kelimpahan itu biasa. Tetapi memberi di tengah kekurangan itu luar biasa. Janda di Sarfat, dia melakukannya. Dia memberi bukan dari kelimpahan, tetapi dia memberi dari kekurangannya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Kenapa dia bisa melakukan suatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan di tengah situasi dan pergumulan hidup sebagai manusia? Apakah dia tidak takut? Apakah tidak khawatir? Karena kehidupannya menuntut dia, menuntut kita untuk bisa menikmati segala sesuatu. Ibu-ibu yang kekasih, janda di Sarfat ini bukanlah tidak takut. Jelas sekali nampak bahwa ia nyaris putus asa lewat ungkapannya
di hadapan Nabi Elia. Ketika Nabi Elia meminta untuk dibuatkan sepotong roti dari apa yang dia punya atau dia miliki. Dia takut, dia gentar, karena dia tahu ketika dia persiapan yang dia miliki ini, itu adalah persiapan terakhir. Ketika dia dan anaknya makan, maka besok sudah tidak ada apa yang bisa dimakan. Dan Elia menguatkan dia. Elia katakan, jangan takut. Elia tahu apa yang dihadapi oleh janda di Sarfat ini. Ada ketakutan. Tetapi janda ini, ibu janda ini, dia memilih untuk tidak hidup dan tidak terlalu larut dalam ketakutan dan kekhawatirannya. Ia memilih untuk percaya atas apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan di ayat yang ke-14 pembacaan ini, bahwa janda, ibu janda dan anaknya ini tidak akan berkekurangan ketika dia memberikan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Janda itu dia tidak melihat apakah hal itu akan terjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia. Apakah benar bahwa dia tidak akan kekurangan? Tetapi dia memilih untuk percaya dan memilih untuk menaruh harapan sesuai apa yang diungkapkan oleh Nabi Elia. Ia rela memberikan bahan makanan terakhir miliknya untuk hamba Tuhan ini. Dan dampaknya apa? Ibu-ibu yang kekasih, dampaknya luar biasa. Ia merasakan kuasa Tuhan yang sempurna atas kehidupannya. Dan janda di Sarfat ini menyadari dirinya tidak pernah berkekurangan ketika dia mau berbagi. Belajar dari janda di Sarfat ini, kita melihat tentang keteladanan nyata dalam hal memberi. Adakah yang harus ditunggu agar kita mampu memberi? Tunggu punya dulu, tunggu diberi dulu, tunggu sampai semua kebutuhan yang tidak pernah habisnya itu tercukupi. Apa yang kita mesti tunggu dalam hal memberi? Sesungguhnya tidak ada, ibu-ibu. Kita tetap bisa memberi dalam kekurangan. Belajar dari kisah janda ini. Kita tetap bisa memberi dalam keterbatasan. Kita bisa melakukannya dengan penuh sukacita apabila sikap kemurahan itu tumbuh subur dalam hati kita. Kita bisa melakukan apa yang dikerjakan oleh janda ini jika kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Tidak perlu berpikir jauh tentang apa yang mau kita berikan, tapi berikan apa yang bisa kita berikan. Mungkin bukan dalam bentuk materi, tapi perhatian, kasih sayang, waktu, dan apapun yang bisa kita kerjakan untuk setiap orang yang kita jumpai. Ibu-ibu yang kekasih, apa yang dialami janda di Sarfat ini adalah mujizat Tuhan. Ketika ia berbagi, ia tidak berkekurangan. Ketika ia memberi, ia kemudian mendapat. Mujizat yang luar biasa. Dan apakah mujizat itu masih terjadi hingga kini dalam kehidupan kita? Saya yakin kita pasti menjawab masih. Sementara terjadi, dan yakin itu akan terjadi juga dalam kehidupan kita yang masih bergumul di dunia ini. Mujizat Tuhan pasti nyata ketika kita bersedia untuk percaya, bersedia untuk taat dan setia di dalam mengimani kehendak Tuhan di tengah kehidupan kita. Perayaan 35 tahun di masa pandemi COVID-19, hari ulang tahun GPI Papua Perwata yang ke-35. Perayaan hari ulang tahun ini adalah perayaan yang mensyukuri kebesaran Allah yang mengatasi badai, yang melakukan perkara besar melebihi cakrawala berpikir manusia, dan badai yang menghantam dunia, Indonesia,
Papua, bahkan kita di Asmat ini, yang di dalamnya kita sebagai persekutuan wanita GPI Papua berjuang bersama keluarga, menjaga keluarga, waspada bersama keluarga, dan bersujud bersama keluarga meminta pertolongan Tuhan agar dikuatkan dan teguh beriman di tengah badai COVID-19 ini. Jika bagi Nabi Elia, janda di Sarfat itu telah memperlihatkan wajah Allah, maka perwata GPI Papua pun harus menampakkan hal yang sama. Janda di Sarfat berdiri di tengah badai, berdiri di tengah pergumulan kemiskinan dan kelaparan, dan ia percaya pada kata-kata penuh kuasa yang keluar dari mulut Nabi Elia. Dan setiap hari tersedia tepung dan minyak yang cukup untuk kebutuhan makan di hari itu. Perwata GPI Papua pun harus dapat menunjukkan sikap belas kasihan, sebagaimana yang dinampakkan Nabi Elia terhadap janda di Sarfat, tapi juga yang dinampakkan oleh janda itu kepada Nabi Elia. Belas kasihan merupakan sebuah sikap hidup yang didasarkan pada 3 kata kunci: melihat, tergerak, dan bertindak. Sikap ini diawali dengan melihat orang lain dalam keunikan dan martabatnya, memperhatikan orang lain dan membuka diri pada orang itu. Hal ini berarti kita tergerak karena orang lain, sehingga orang lain itu masuk dalam hati kita. Dan ketika kita sudah tergerak, melihat tergerak, maka diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Belas kasihan yang nyata yang kita tunjukkan lewat memberikan segala apa yang kita miliki untuk menolong sesama, untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menopang sesama, untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan lewat pelayanan nyata kita. Belas kasih adalah energi yang menggerakkan seluruh usaha pemberdayaan perempuan untuk maju, mandiri, dan berdaya guna. Sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun Perwata GPI Papua yang ke-35. Perwata GPI Papua penuh belas kasihan dan berdaya guna. Kiranya kisah janda di Sarfat dalam pelayanannya yang penuh dengan belas kasihan di tengah kekurangan dan pergumulan hidup, ia mampu menunjukkan cinta, menunjukkan imannya lewat pelayanan yang nyata. Maka kita pun diajak dan diingatkan di saat ini, ibu-ibu yang kekasih, apapun bentuk pergumulan dan persoalan hidup kita, jangan pernah khawatir, mujizat Tuhan itu akan nyata. Dia akan menjawab dan menyatakannya bagi kita semua sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hanya yang diminta kita untuk percaya dan mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan seturut dengan kebenaran firman yang kita dengar, yang kita fahami, yang kita tahu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Akhirnya, atas nama Badan Pekerja Klasis GPI Papua Asmat, seluruh pengurus Komisi Pelayanan Klasis GPI Papua Asmat, terlebih khusus Kompel Perwata, mengucapkan dirgahayu Perwata GPI Papua ke-35 untuk seluruh perempuan-perempuan gereja GPI Papua yang ada di tanah Papua, terlebih khusus ibu-ibu perwata yang ada di Klasis GPI Papua Asmat. Badai COVID-19 masih ada bersama dengan kita. Kita harus tetap mengikuti protokoler kesehatan, jaga jarak dengan sesama, tapi jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Percaya Tuhan Yesus pasti menyatakan dan menjawab doa. Harapan kita, mujizat Tuhan pasti nyata. Badai COVID-19 akan berlalu karena kasih Tuhan ada bagi kita, dan kita tidak pernah jemu-jemu berdoa, bermohon untuk itu. Selamat bersuka cita Perwata GPI Papua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, kita sudah mendengarkan
refleksi syukur ulang tahun Perwata GP Papua yang ke-35. Saat ini kita akan berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Selalu berterima kasih, selalu bersyukur. Karena di tengah pergumulan hidup yang kami alami, kami tetap melihat cinta dan sayang Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bersama dengan Persekutuan Wanita Gereja Protestan Indonesia di Papua, Klasis GPI Papua Asmat, kami bersyukur untuk hari ulang tahun Persekutuan Wanita yang ke-35 di hari ini. Kami berdoa biarlah Persekutuan Wanita tetap boleh ada, diberkati di dalam pelayanan yang dilaksanakan, baik yang ada di lingkup sinode, klasis, tapi juga di jemaat-jemaat. Persekutuan Wanita yang di dalamnya ibu-ibu terlibat dan berperan aktif untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Tuhan mampukan sehingga lewat pertambahan usia yang ke-35, kami terus memiliki semangat untuk melayani Tuhan dengan lebih heran lagi dengan semua talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami semua. Berdoa kami bagi pengurus kompel sinode, Tuhan memberkati dalam semua pelayanan yang dilaksanakan. Pengurus kompel lingkup klasis yang ada, klasis GPI Papua Asmat pun kami mohon pertolongan Tuhan. Sehingga dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Ibu Ketua Kompel, Ibu Penatua EPI bersama dengan rekan-rekan pengurus kompel yang lain, diberkatilah mereka sehingga dalam pelayanan Persekutuan Wanita di tahun 2020 yang telah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, Tuhan memberkati. Semua juga pengurus-pengurus perwata di lingkup-lingkup jemaat, Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab bahkan anggota-anggota perwata. Tuhan Yesus tahu dan kenal kami khususnya di Asmat dalam kondisi dilanda pandemi COVID-19. Ada 20 anak Tuhan yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang sementara ini ada dalam ruangan-ruangan perawatan baik di rumah sakit tapi juga di rumah-rumah dalam karantina mereka. Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan, obat-obatan, vitamin, makanan dan minuman yang digunakan. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau campur tangan sehingga perawatan atau pelayanan medis yang diterima, yang diberikan, itu semua juga boleh membawa kesembuhan bagi saudara kami. Tapi juga semua para medis yang ada, tim gugus tugas COVID-19 yang ada di Kabupaten Asmat ini, bahkan semua pihak yang terkait di dalam melaksanakan atau bertanggung jawab di dalam proses penghentian penyebar luasan virus ini ya Bapa. Kami mohon Tuhan bekerja bersama dengan mereka, memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga apa yang kami harapkan dan cita-citakan ya Bapa dan kami rindukan, kami gumuli dalam doa kami, virus COVID-19 ini ya Bapa, virus Corona ini ya Bapa, itu boleh lenyap dalam kehidupan kami di dunia ini. Pergumulan untuk bisa ada dalam vaksin ya Tuhan, vaksin yang sementara ini ya Bapa telah diproses, telah diproduksi, dan untuk penyebarannya Bapa kami juga pertaruhkan itu kepada Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan sehingga segala apa yang menjadi harapan ketika vaksin ini diberikan bagi semua masyarakat. Maka ya Tuhan harapan kami vaksin itu dapat memberikan kekebalan menghadapi virus ini. Tuhan yang Maha Kasih berdoa kami juga ya Bapa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati khususnya kami yang ada di Kabupaten Asmat dalam masa-masa pilkada, tahapan pilkada yang sementara ini dijalani. Ada 2 kandidat yang berjuang, yang bergumul di dalam pertarungan ini Tuhan. Kami mohon ya Bapa Engkau memberkati setiap calon yang ada, baik calon bupati, wakil bupati. Tuhan tahu mereka masing-masing dengan nama-nama mereka. Bahkan tim-tim yang terbentuk guna menopang kesuksesan para kandidat ini. Semua masyarakat Asmat kami berdoa ya Bapa. Biarlah Tuhan campur tangan dalam semua usaha dan upaya, Tuhan bekerja dan Tuhan selalu diandalkan. Sehingga proses pilkada ini Bapak boleh berjalan dengan aman, dengan baik. Tidak ada kericuhan, tidak ada kegaduhan, tapi kami semua boleh bersatu hati
untuk mensukseskan proses pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember yang akan datang. Apapun hasilnya, kami boleh menerimanya dengan baik dan mendukung siapapun calon yang Tuhan tetapkan. Itu doa dan harapan kami. Tuhan yang Maha Kasih, seutuhnya kehidupan kami, rencana dan kerja kami, ibu-ibu perwata GPI Papua dalam semua tugas dan tanggung jawab dalam hidup keluarga, sebagai istri, bagi suami, sebagai mama, bagi anak-anak kekasih, sebagai pekerja, wanita karir, sebagai ibu rumah tangga, apapun bentuk tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami tetap diingatkan oleh Tuhan untuk selalu menjadi tiang doa dalam hidup keluarga dan rumah tangga. Untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan di tengah setiap badai hidup yang kami alami. Dan belajar dari kisah janda di Sarfat, kami juga mau hidup memberi di tengah kekurangan. Hidup tetap tegar di tengah badai, karena kami percaya mujizat Tuhan pasti nyata di tengah kehidupan kami semua. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, inilah syukur hari ulang tahun kami. Biarlah Engkau memberkati, melengkapi sukacita kami walaupun kami ada di dalam pergumulan, tapi kami tetap diingatkan untuk terus menerus hidup bersyukur karena kami tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Dan apa yang Tuhan izinkan terjadi, ada rancangan indah Tuhan dalam hidup kami. Dan akhirnya ya Bapa, kami mohon biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam tuntunan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kehidupan persekutuan wanita Gereja Protestan Indonesia di Papua dalam usia persekutuan yang ke-35 tahun. Memberkati dan menyertai semua wanita-wanita gereja dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Menyertai dan memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.